Bagi orang sekarang, sains dan teknologi yang maju di zaman modern saat ini mungkin dipandang semuanya berasal dari Barat atau Eropa. Hanya sedikit saja yang tahu bahwa sesungguhnya banyak yang berasal dari masa keemasan peradaban Islam yang dimotori bangsa Arab. Para intelektual Eropa di masa itu belajar dari intelektual Islam khususnya Arab. Pada gilirannya ilmu pengetahuan di berbagai bidang itu dibawa ke seantero dunia oleh orang Eropa dan diterapkan hingga kini. Rangkaian perkembangan sejarah peradaban di Eropa dan kaitannya dengan kemajuan peradaban Islam dapat terlihat jelas bila ditelusuri dari urutan keberadaan 10 universitas tertua yang masih beroperasi pada saat ini. 3 urutan pertama dari 10 universitas tertua di dunia itu, menurut ketetapan yang pernah diterbitkan UNESCO tahun 2019, adalah universitas-universitas di dunia Islam, yaitu 1. Al-Qarawiyyin di Maroko, berdiri di abad 9, 2. Al-Azhar di Mesir, abad 10, dan 3. An-Nizamiyah di Baghdad, abad 11. Barulah di abad 11, 12, dan 13 berbagai universitas di Eropa berdiri. 4. Bologna di Italia, abad 11. 5. Sorbonne di Paris, abad 11. 6. Oxford di UK, abad 11. 7. Montpellier di Prancis, abad 12. 8. Cambridge di UK, abad 13. 9. Salamanca di Spanyol, abad 13, dan 10. Padua di Italia, abad 13. Urutan tersebut menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan tinggi di dunia Islam, tentunya termasuk keberadaan kaum intelektualnya, berdiri lebih dahulu. Para intelektual Islam itulah yang kini jejak kontribusinya dalam menularkan gairah untuk mempelajari karya-karya pemikiran klasik kepada kaum intelektual Eropa, semakin diakui oleh kalangan Barat sendiri, seperti yang diungkapkan berikut ini. The great contribution of Islam is to be found in the college system it originated, in the level of higher learning it developed and transmitted to the West, in the fact that the West borrowed from Islam basic elements that went into its own system of education, elements that had to do with both substance and method. Kutipan dari George Makdisi, The Rise of Colleges, Institutions of Learning in Islam and the West, tahun 1981. Jejak sejarah keberadaan kampus tersebut menunjukkan tidak tepat kalau masa sebelumnya disebut Petrash sebagai abad kegelapan. Lebih tepat bila yang dimaksudnya adalah abad kegelapan di sebagian Eropa atau Eropa Utara. Bukti-bukti sejarah berupa buku-buku dan karya ilmu pengetahuan kaum intelektual, bangunan bertaraf arsitektur tinggi, serta keberadaan sejumlah universitas di masa pra-Renaissance menunjukkan bahwa tidak benar bila kebangkitan Eropa dianggap baru bergulir di masa Petrarch, yakni Renaissance di abad 14. Melalui kampus universitas, kehidupan intelektual dan ilmu pengetahuan berkembang. Petrarch yang dianggap bapak Renaissance itu dibesarkan dan diasah kapasitas intelektualnya melalui didikan guru-guru cemerlang yang mengajar di kampus-kampus Eropa yang sudah berdiri ratusan tahun sebelumnya. Bahkan, hingga 400 tahun sebelumnya, di abad 9, telah berdiri lembaga pendidikan tinggi dunia Islam di Maroko, disusul di Mesir, Irak, Sisilia, dan Toledo. Petrarch, putra seorang ahli hukum, juga kuliah hukum di Universitas Montpellier dan Universitas Bologna Italia, universitas nomor 7 dan 4 tertua kini di dunia. Artinya, sudah tentu ada banyak ilmuwan dengan karya-karyanya di universitas lain yang lebih tua, yang mengajar beberapa generasi terdahulu, termasuk mendidik Petrarch, sehingga ia memiliki kapasitas intelektual atau akses pada pergulatan pemikiran klasik. Ada banyak intelektual Eropa terkemuka yang hidup 2-3 abad sebelum Petrarch, antara lain Adelard Butt yang dijuluki The First English Scientist, termasuk intelektual Eropa yang paling awal menerjemahkan karya-karya Yunani dari bahasa Arab ke Latin, sering juga disebut pelopor Renaissance ilmu pengetahuan abad 12, kutipan dari Dodi Venehdi di Oxford University Press, tahun 1920.
Selain itu, tercatat juga Roger Bacon dari Universitas Oxford abad 13, Albertus Magnus dari Universitas Paris abad 13, atau Thomas Aquinas dari Universitas Paris abad 13-14 yang telah terlebih dahulu mengajarkan karya pemikiran Yunani, khususnya Aristoteles, hasil penerjemahan dan penafsiran intelektual Muslim ratusan tahun sebelum mereka. Petrarch, pencetus istilah abad ke-8 yang hidup di abad 14, tentu saja adalah salah satu mata rantai saja dari rangkaian intelektual terdahulu. Bila tidak diantarkan oleh karya dan perdebatan para intelektual yang mendahuluinya, mungkin ia belum tentu termotivasi atau langsung menemukan karya Yunani atau Romawi. Periodisasi bahkan pemberian istilah sejarah yang gegabah sedikit banyak berdampak pada cemoohan dan sikap yang memandang enteng Islam tanpa dasar. Itulah yang melanda generasi belakangan ini yang secara umum tidak cukup tahu dengan jelas kontribusi kaum ilmuwan Muslim kepada dunia. Sumbangsi intelektual Muslim bukan saja sebatas menerjemahkan dan menafsirkan karya-karya klasik Yunani, tetapi banyak gagasan intelektual Muslim itu masih terpakai hingga zaman modern ini. Tatanan kehidupan atau gaya hidup kita di abad modern ini tidak luput dari kontribusi masa-masa sebelum Renaissance. Smartphone yang kita gunakan saat ini, dengan sistem kerja otak komputer di dalamnya, tidak mungkin ada tanpa peran Al-Khawarizmi, seorang matematikawan abad 9, di Baghdad, yang telah menciptakan algoritma atau langkah-langkah urutan pemecahan masalah, seperti bagan alir atau flowchart, yang menjadi kerangka logika kerja sistem komputer. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai pencipta ilmu aljabar dan penemu angka nol dan deretan angka-angka yang kita pakai saat ini. Ilmuwan Muslim lain yang besar kontribusinya adalah Ibnu Haytham, seorang matematikawan dan fisikawan Arab di Baghdad yang hidup di abad 10-11 yang disebut Bapak Optik Modern, The Father of Modern Optic oleh UNESCO pada tahun 2015, serta merupakan penemu sistem kerja kamera. Ia juga dijuluki The First Scientist karena mengembangkan metode dan prinsip-prinsip penelitian dan pengujian ilmiah. Roger Bacon yang mempelopori metode eksperimen di Eropa di Oxford University di abad 13 dalam tata cara pembuktian ilmiah modern, terbukti mengacu pada buku karya Ibnu Haytham dalam bahasa Latin, De Aspectibus, yang sempat disarikan oleh Roger Bacon. Kontribusi masa kejayaan Islam lainnya yang masih digunakan di zaman modern ini adalah karya temuan Al-Jazari, seorang ahli mechanical engineering abad 12 di Turki yang dijuluki sebagai The Father of Robotics. Kutipan dari Mark Roseim, Robot Evolution, tahun 1994. Di antara ratusan karyanya, antara lain adalah crankshaft atau yang biasa disebut poros engkol, merupakan komponen pokok yang terdapat di dalam sistem kerja mesin. Mekanisme kerja mesin otomatis, mesin otomotif atau sistem kontrol dalam produksi massal saat ini menggunakan temuan Al-Jazari tersebut. Karya-karya engineering Al-Jazari banyak berupa pengembangan karya ilmuwan Muslim lainnya, digali dan dimodifikasinya dari karya-karya klasik peradaban lain yang lebih tua semisal Yunani, Romawi, Persia, India atau Cina. Ada banyak manuskrip karya Jazari di Oxford, Leiden, Paris, Dublin dan Istanbul. Ia juga menciptakan dan menggambarkan tidak kurang dari 60 temuannya dalam bukunya Al-Jami Bain Al-Ilm wal Amal Al-Nafi fi Sinaat Al-Hiyal atau The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices.
Karyanya tentang crankshaft telah hadir 3 abad lebih dahulu sebelum para insinyur mesin barat seperti Francesco di Giorgio Martini tahun 1480 dan Leonardo da Vinci tahun 1519 menggagasnya di buku-buku mereka. Belakangan ini, History Channel TV menayangkan temuan Al-Jazari itu dalam program Ancient Discoveries, Machines of the East. Berbagai karya dan desain mesin yang dibuat Jazari sebelumnya, ratusan tahun kemudian mungkin saja menginspirasi para insinyur mesin barat, termasuk Leonardo da Vinci, yang kita kenal sebagai salah satu tokoh jenius dalam Renaissance. Kutipan dari Encyclopedia Britannica. Ulasan tentang pengaruh kontribusi Al-Jazari pada desain mechanical engineering hingga zaman modern ini, yang banyak diakui oleh para ilmuwan barat, antara lain terdapat dalam buku Studies in Medieval Islamic Technology oleh Hill tahun 1998, atau dalam buku Islamic Technology oleh Hasan dan Hill tahun 1992, terbitan Cambridge Press. Pendidikan sejarah yang salah dapat menghasilkan generasi yang naif dan gegabah, tidak terkecuali yang berpendidikan tinggi. Tidak heran bila ada orang sekelas Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, yang dengan gegabah pernah menyatakan bahwa Islam membuat kaum Muslim tertinggal literaturnya berabad-abad. Dikatakan bahwa ada sesuatu dalam Islam juga yang telah membuat demokrasi tidak menyebar. Kegegabahan itu juga terjadi di Indonesia. Kita melihat gegabahnya putri seorang tokoh nasional ketika memperbandingkan peran Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Islam, agama yang dibawa mendunia oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh umatnya, di masa keemasannya terbukti telah melahirkan berbagai ilmuwan, dan pada gilirannya menginspirasi gagasan demokrasi yang dipelopori John Locke yang terkenal sebagai Bapak Demokrasi Liberal. Seandainya mereka yang gegabah itu paham sejarah, akan lain sikapnya. Mereka tidak cukup menggali latar belakang di balik gagasan demokrasi atau liberalisme yang melahirkan revolusi di mana-mana, yang bila ditelusuri disebut-sebut berawal dari pemikiran John Locke. Pemikiran John Locke telah menginspirasi Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu, sehingga melahirkan berbagai revolusi yang mengakhiri kekuasaan kerajaan, mengubahnya menjadi negara kebangsaan berbentuk republik, termasuk revolusi kemerdekaan di Indonesia. Tetapi, apa yang menjadi sumber inspirasi John Locke sehingga kelak dikenal sebagai penggagas ide-ide demokrasi, liberalisme dan empirisme? John Locke dalam biografinya mengakui ia banyak belajar dari gurunya di Oxford, Profesor Edward Pope Oke, abad 17, seorang pakar studi Arab dan Islam. Inspirasi dari sang guru terlihat dalam buku karya John Locke yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, tahun 1690 Masehi, yang banyak mengemukakan perlunya individu diberi kebebasan berpikir untuk menciptakan kesejahteraan yang dicita-citakannya. Karya John Locke tersebut sejalan dengan kandungan buku yang diterjemahkan Profesor Pope Oke di abad 17 dari bahasa Arab ke Latin, berjudul Ibn Yaqzan atau Philosophus Autodidactus dalam bahasa Latin, karya Ibnu Tufail, seorang filsuf Islam dari Andalusia, Spanyol, di abad 12, di ujung masa keemasan Islam. Ibn Yaqzan adalah sebuah novel filosofis mengisahkan seorang anak yang terisolasi dari peradaban manusia lain di sebuah pulau, dengan tuntunan akalnya mampu menemukan kebenaran dan memahami kehidupan.
Karya Ibnu Tufail itu menjadi bestseller di Eropa Barat selama abad 17 dan 18, kutipan dari G.A. Russell, tahun 1994, dan mengawali lahirnya revolusi ilmu pengetahuan dan abad pencerahan di Eropa. Kutipan dari Samar Attar, tahun 2007. Amerika Serikat adalah suatu republik yang perjuangan revolusinya paling awal terinspirasi oleh pemikiran John Locke. Pemikirannya menjadi salah satu acuan bapa pendiri bangsa Amerika ketika membuat konstitusi. Ada hal yang menarik. Agaknya, di Amerika Serikat tidak terjadi amnesia sejarah separah yang terjadi di Inggris atau Indonesia. Pengakuan pada kontribusi peradaban Islam boleh jadi terukir di benak Founding Fathers Amerika Serikat. Peran Islam eksplisit tertulis di dinding Mahkamah Agung Amerika Serikat dan di rotunda Capitol Hill, di bagian dalam plafon Cuba Library of Congress di Washington, D.C. Islam di rotunda itu digambarkan sebagai satu dari 12 sumber yang dipandang telah berkontribusi besar pada terbentuknya peradaban Barat. Kontribusi Islam tertulis untuk bidang fisika dan posisinya kelima, setelah Yunani, ketiga, dan Romawi, keempat, dan sebelum abad pertengahan, keenam, dan Itali, ketujuh. Selain itu, di Fakultas Hukum Universitas Harvard secara jelas Islam juga diakui sebagai sumber inspirasi bagi tegaknya hukum dan perjuangan untuk mencapai keadilan. Menjelang pintu masuk perpustakaan Fakultas Hukum tersebut, tertulis kutipan surat An-Nisa ayat 135, bersama dua kutipan lainnya dari Magna Carta dan Saint Augustine. Selain itu, di Amerika Serikat dewasa ini, pengakuan generasi muda Amerika Serikat pada kontribusi intelektual Muslim juga terlihat jelas ketika Mark Zuckerberg, CEO Facebook, di tahun 2016 memilih buku berjudul Mukadimah, karya besar Ibnu Khaldun, seorang intelektual sosiologi dan ekonomi dari kalangan Muslim Andalusia Spanyol, abad 14, sebagai salah satu buku pilihan untuk dibaca bersama komunitas A Year of Books yang digagasnya. Sebelumnya, tercatat pula bahwa Presiden Ronald Reagan di tahun 1981 pernah mengutip pemikiran Ibnu Khaldun tentang filosofi perpajakan dalam ekonomi, ketika sang Presiden Amerika Serikat itu mengemukakan gagasannya tentang supply side ekonomi yang terkenal itu. I studied economics in college when I was young, and I learned there about a man named Ibn Khaldun, who lived 1,200 years ago in Egypt. And 1,200 years ago, he said, in the beginning of the empire, the rates were low, the tax rates were low, but the revenue was great. Begitu pula Presiden JFK ketika di tahun 1962 menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun saat JFK berencana menurunkan tarif pajak. Memang, bila ditelusuri dengan teliti, banyak teori dan hukum ekonomi sudah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun hampir 400 tahun lebih dulu, di abad 14, sebelum kemudian dikembangkan atau dikemukakan Bapak Ilmu Ekonomi, Adam Smith, di abad 18, atau ekonom-ekonom dan sosiolog selanjutnya, termasuk David Ricardo, abad 18-19, Thomas Malthus, abad 18, Karl Marx, abad 19, hingga Keynes, abad 20. Kita dapat membaca pengakuan berbagai kalangan di Barat, tidak terbatas Amerika Serikat saja, atas pengaruh besar Ibnu Khaldun itu, antara lain dalam buku David Hume, tahun 1752, Schumpeter, tahun 1954, atau Spengler, tahun 1964.
Islam yang diturunkan di gurun di tengah-tengah bangsa Arab terbukti telah memberi sumbangsi kepada peradaban dunia hingga kini. Bukan saja di bidang ilmu pengetahuan yang mengolah atau memikirkan lingkungan fisik manusia, tetapi juga dalam aspek non-fisik, yakni tata kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan dengan demokrasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Renaissance yang telanjur dipahami sebagai penggalan sejarah kelahiran kembali pemikiran masa kegemilangan Eropa di masa Yunani dan Romawi, lebih tepat bila disebut sebagai Renaissance Itali. Ada banyak prekondisi Renaissance yang dilupakan, dalam arti tidak masuk ke dalam materi sejarah dunia yang diajarkan di sekolah lanjutan, sekalipun bukti-buktinya tercatat dalam banyak literatur. Renaissance Itali tidak mungkin berlangsung bila tidak ada gerakan penerjemahan besar-besaran di masa kejayaan peradaban Islam selama abad 8 sampai 12. Demikian pula tidak mungkin ada Renaissance Itali bila tidak didahului berdirinya universitas-universitas di Eropa setelah mendapat model pengajaran dan inspirasi dari universitas-universitas di dunia Islam. Diperlukan kejujuran memahami dan menangkap pesan sejarah, bahwa sepanjang bergeraknya roda peradaban selama ini, ada kolaborasi kaum muslim dan Kristen, melibatkan peran intelektual yang berasal dari berbagai bangsa, di dalamnya peran kepeloporan bangsa Arab sangatlah menonjol. Faktor pendorong yang hadir ratusan tahun dan dalam durasi waktu yang sangat lama, yaitu 700 tahun, dalam peradaban Islam selama abad 8 sampai 14 telah mendorong dan memberi bahan baku bagi sejumlah peristiwa sejarah yang penting lainnya, sejak dari Renaissance di Italia hingga revolusi ilmu pengetahuan, di abad 16 sampai 17, revolusi industri, di abad 18, dan abad pencerahan, di abad 18 sampai 19. Pengetahuan sejarah yang objektif harus didahului pengajaran sejarah yang jujur dan faktual, pada gilirannya akan terpupuk sikap yang saling menghargai dan jauh dari saling mencemooh.